Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam semangat. Bagaimana kabar kalian semua? Pak doakan semoga kita semua selalu mendapatkan kesehatan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak kelas 5 yang hebat, pada kesempatan kali ini Pak Agung akan menjelaskan tentang pembelajaran kelas 5, tema 6, subtema 2, pembelajaran 1. Sebelum kita mulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Pemetaan kompetensi dasar tema 6, subtema 2, pembelajaran 1 terdiri dari bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah sebagai berikut. Baik anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk menerima materi hari ini dari Pak Agung? Jika kalian sudah siap, mari anak-anak kalian perhatikan dan kalian simak supaya kalian bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan pada akhir pembelajaran nanti oleh Pak Agung. Selamat menyaksikan. Perhatikan anak-anak ilustrasi berikut ini. Hari ini Siti libur sekolah. Siti dan ibu memasak bersama di dapur. Siti membantu ibu membuat tumis kangkung kesukaannya. Ibu meletakkan wajan di atas kompor, kemudian menyalakan api kompor. Tidak berapa lama, ibu menuangkan sedikit minyak goreng ke dalam wajan. Siti diminta menunggu wajan tersebut sampai minyak goreng di dalam wajan itu panas. Tak beberapa lama, timbul gelembung kecil dalam minyak goreng. Saat itulah Siti tahu bahwa minyak goreng itu telah cukup panas. Tahukah kamu mengapa api dalam kompor dapat memanaskan air dalam panci sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Nah, untuk lebih jelasnya, coba kita perhatikan penjelasan berikut ini. Letak matahari dari planet kita sangat jauh, yaitu sekitar 152.100.000 km. Akan tetapi, panas dari matahari dapat berpindah atau merambat ke planet kita sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Bagaimana panas dapat berpindah? Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Perpindahan panas. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Contoh konduksi adalah panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. Nomor 2 yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Misalnya air di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Peristiwa radiasi yang terjadi sehari-hari adalah sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Nah, anak-anak, kalian perhatikan ilustrasi gambar berikut. Yang pertama, coba perhatikan panah yang ditunjuk Pak Agung. Yang pertama di sini ada konduksi, anak-anak. Dan panas itu merambat melalui besi. Setelah kita pegang, besi itu akan terasa panas. Itu yang dinamakan dengan konduksi. Kemudian yang kedua yaitu konveksi. Nah, ini konveksi yaitu api yang menyala, kemudian uap panasnya dapat kita rasakan sehingga kita merasakan panas. Kemudian yang ketiga yaitu anak-anak radiasi. Nah, radiasi itu yaitu didapat pancaran dari api yang dirasakan tubuh kita sehingga kita merasakan panas. Itu tadi adalah contoh dari gambar ilustrasi tentang perpindahan panas, yaitu yang pertama konduksi,
yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Nah, coba anak-anak perhatikan teks bacaan berikut yang berjudul perpindahan panas atau kalor. Di sini dalam bacaan ini terdapat 3 paragraf. Nah, setiap paragraf mempunyai hal-hal penting yang kalian dapat pelajari. Hal-hal penting apa saja yang dapat kalian pelajari pada bacaan berikut yang berjudul perpindahan panas atau kalor? Mari kita bahas anak-anak ya. Bacalah kembali bacaan di atas dengan sesama, lalu carilah beberapa kata-kata kunci atau hal-hal penting dari setiap paragraf. Perhatikan contoh berikut. Paragraf 1, hal-hal pentingnya yaitu api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Kemudian, panas dari api kompor berpindah ke dalam panci. Panas dari panci berpindah ke dalam air sehingga menjadi panas dan sayuran yang di dalamnya menjadi masak. Itu tadi adalah hal-hal penting yang terdapat pada paragraf 1. Kemudian untuk paragraf kedua, anak-anak, hal-hal penting apa saja yang dapat kalian pelajari? Nah, di sini letak matahari dari planet Bumi sekitar 152.100.000 km. Panas matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi. Kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Nah, ini perhatikan terletak pada paragraf kedua. Tadi hal-hal penting pada paragraf kedua. Sekarang paragraf ketiga. Hal-hal penting apa saja yang dapat kalian pelajari pada paragraf ketiga? Yang dapat kita pelajari yaitu panas berpindah dari benda yang suhunya tinggi ke benda yang suhunya lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi adalah cara perpindahan panas melalui zat perantara seperti benda padat. Konveksi adalah perpindahan panas yang disertai dengan perpindahan bagian zat perantaranya. Radiasi adalah cara perpindahan panas dengan pancaran yang tidak membutuhkan zat perantara. Itu tadi adalah hal-hal penting yang terdapat pada paragraf ketiga. Perhatikan tabel berikut ini. Buatlah kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Nah, perhatikan kata-kata di kolom berikut ini. Nah, di sini ada api, panas, perpindahan, suhu, logam, mendidih, pancara. Nah, kita artikan satu persatu anak-anak sebelum kita membuat kalimat. Kita mulai dari api. Api artinya oksidasi cepat terhadap suatu material dalam proses pembakaran kimiawi yang menghasilkan panas, cahaya, dan berbagai hasil reaksi kimia. Itu tadi adalah arti dari api. Kemudian kita buat kalimat. Ini kalimatnya anak-anak. Agar tidak kedinginan, para pendaki gunung membuat api unggun. Itu adalah kalimat dengan menggunakan kata api. Ya, ini yang diberikan huruf besar sama Pak Agung. Kemudian yang kedua, kata panas. Nah, panas artinya energi yang berpindah akibat perubahan suhu. Nah, setelah kita mengerti artinya dari panas, kita akan membuat sebuah kalimat. Nah, ini kalimatnya, panas dapat berpindah dari satu benda ke benda yang lain. Nah, untuk berikutnya, kalian buat sendiri, kalian artikan dulu, kemudian buatlah kalimatnya. Bisa kan? Berikutnya, perpindahan panas atau kalor. Nah, perhatikan di sini yang ditunjuk dengan panah warna hijau yang ditunjukkan dengan peristiwa, anak-anak. Yang pertama, air dalam panci dipanaskan dengan api kompor akan mendidih. Kemudian, panas dari sinar matahari sampai ke bumi. Nah, terjadi dengan 3 cara dan contohnya. Nah, perpindahan panas itu terjadi dengan 3 cara dan contohnya. Yang pertama yaitu konduksi. Contohnya panci logam yang panas karena diletakkan di atas kompor yang berapi. 2. Konveksi. Contohnya air yang di dalam panci yang dipanaskan hingga mendidih. 3. Radiasi atau pancaran. Contohnya
sinar matahari yang sampai ke bumi dan menghangatkan udara serta makhluk hidup di bumi. Itu tadi adalah perpindahan panas atau kalor yang ditunjukkan dengan peristiwa atau contoh. Kemudian di sini yang terjadi dengan 3 cara beserta contohnya, yaitu ada konduksi, konveksi, serta radiasi. Sekarang tulislah pemahamanmu tentang isi bacaan dalam tulisan menjadi 1 paragraf. Gunakan kalimat lengkap menggunakan kata baku yang tepat. Nah, ini contohnya anak-anak. Kalor atau panas dapat berpindah dari satu benda ke benda lain. Contohnya adalah api kompor dapat memanaskan air dan sayuran di dalam panci. Contoh lainnya adalah sinar matahari. Walau posisi matahari jauh dari bumi, namun radiasi dari sinar matahari merambat hingga sampai ke bumi, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda dengan suhu lebih rendah. Panas dapat berpindah melalui 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, di sini ada percakapan antara Udin dan Siti anak-anak. Udin berkata, ternyata panas dapat berpindah dengan beberapa cara ya. Setelah membaca bacaan itu, saya jadi lebih mengerti. Kemudian Siti menanggapi, saya juga Din, apalagi dibantu dengan mencari kata kunci dan hal penting bacaan. Saya semakin mengerti dengan apa yang kubaca. Sebenarnya saya masih penasaran dengan cara perpindahan panas itu. Bagaimana kalau kita cari tahu cara perpindahan panas itu secara detail? Kemudian Udin menanggapi, ide menarik Siti. Saya juga penasaran, karena kupikir hal itu terjadi sehari-hari di sekitar kita. Mungkin kita tidak menyadarinya. Yuk kita cari sumber bacaannya. Itu tadi adalah percakapan antara Siti dan Udin. Nah anak-anak, supaya lebih tahu secara detail, perhatikan penjelasan berikut. Perpindahan kalor secara konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi disebut juga perpindahan kalor secara hantaran, yaitu perpindahan kalor tanpa memindahkan zat perantaranya. Pada peristiwa perpindahan kalor secara konduksi, yang berpindah hanya energi kalornya saja. Umumnya, perpindahan kalor secara konduksi terjadi pada zat padat. Contoh perpindahan konduksi. Perhatikan gambar berikut. Nah, kalau kita lihat di sini perpindahan kalor secara konduksi karena ada panas dari api. Kemudian di sini ada batang logam, sehingga batang logam ini akan teraliri oleh panas sehingga bisa kita rasakan panas tersebut. Yang kedua di sini yaitu saat mengaduk kopi panas dengan sendok logam. Apa yang terjadi? Nah, yang terjadi setelah sendok itu kita aduk ke dalam kopi, kemudian kita angkat dan kita rasakan ujungnya, maka yang kita rasakan adalah panas. Nah, itu menunjukkan bahwa terjadi perpindahan konduksi dari panas yang ada di air kopi di sendok tersebut. Nah, contoh yang ketiga yaitu perpindahan konduksi pada setrika listrik. Kalian perhatikan anak-anak, setrika listrik ini setelah dialiri listrik, maka yang terjadi yaitu perubahan dari energi listrik menjadi energi panas. Di sini yang dipanah ini adalah konduktor atau penghantar panas. Nah, di sini akan dialiri di konduktor ini atau di bagian besinya, di aluminium atau di besinya akan teraliri panas. Nah, setelah kita buat setrika, yang kita rasakan pada bajunya akan terasa panas. Nah, itu adalah contoh perpindahan konduksi. Perpindahan kalor secara konduksi. Peristiwa konduksi dapat diumpamakan dengan kegiatan memindah buku secara estafet yang dilakukan oleh kamu dan teman-temanmu. Buku yang dipindahkan secara estafet kita umpamakan sebagai kalor dan orang yang memindahkannya sebagai zat perantaranya. Ketika kamu dan teman-temanmu memindahkan buku secara estafet, yang berpindah hanyalah buku itu saja, sedangkan kamu dan temanmu sebagai perantara tetap diam di tempat, tidak berpindah. Gitu pula dengan peristiwa konduksi, hanya kalor yang berpindah.
zat perantaranya tetap. Nah, kalian perhatikan gambar ilustrasi berikut. Nah, jadi buku ini setelah dipindah secara estafet atau secara berurutan, nah hanya bukunya saja yang akan berpindah, tetapi teman-temanmu atau anak yang ada di gambar ini tetap di tempatnya, tidak berpindah. Ada pertanyaan di sini anak-anak. 1. Apa yang kamu rasakan setelah memegang sendok yang dimasukkan dalam air hangat? Jawabannya yaitu lama-kelamaan ujung sendok akan terasa hangat. Kemudian pertanyaan yang kedua, mengapa ujung sendok yang kamu pegang terasa panas? Jawabannya yaitu panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Pertanyaan ketiga, termasuk peristiwa apakah perpindahan panas pada percobaan ini? Mengapa disebut demikian? Yaitu perpindahan konduksi. Mengapa disebut demikian? Karena panas berpindah tanpa diikuti dengan perpindahan zat perantaranya. Kesimpulan peristiwa penghantaran panas di mana zat perantaranya tidak ikut berpindah disebut konduksi. Jadi anak-anak, dalam peristiwa perpindahan secara konduksi, energi yang berpindah hanya energi kalornya saja, sedangkan zat perantaranya tidak ikut berpindah. Kalor akan berpindah dari benda dengan suhu tinggi menuju benda yang suhu lebih rendah. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah sebagai berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. 1. Berapakah jarak planet Bumi dengan matahari? 2. Bagaimana panas dapat berpindah? 3. Apa yang dimaksud dengan konduksi? 4. Apa yang dimaksud dengan konveksi? 5. Apa yang dimaksud dengan radiasi? 6. Apa arti dari kata panas? 7. Sebutkan 2 contoh perpindahan panas secara konduksi. 8. Sebutkan 2 contoh perpindahan panas secara konveksi. 9. Sebutkan 2 contoh perpindahan panas secara radiasi. 10. Apa kesimpulan yang dapat kalian pelajari tentang peristiwa perpindahan secara konduksi? Nah, di sini ada 10 pertanyaan. Belum kalian kerjakan, kalian berdoa dulu supaya diberikan kemudahan dan kelancaran berpikir oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian materi kelas 5 tema 6 subtema 2 pembelajaran 1. Semoga pembelajaran kali ini dapat bermanfaat dan menambah motivasi belajar serta mempermudah dalam pemahaman materi. Tetap semangat belajar di rumah, selalu berdoa supaya pandemi ini cepat berakhir. Jaga kesehatan, jaga kebersihan lingkungan, dan jangan lupa selalu cuci tangan sebelum atau sesudah aktivitas. Sebelum kita tutup pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran ini. Sampai berjumpa lagi pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.